Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Ihwan dengan NIM 19830351. Ini video dari kelompok kami yang bernama Banua and Boys. Oke, pada video kali ini kami akan menjelaskan atau memberikan tutorial mengenai tools analisis malware yaitu oleh tools ya, oleh tools yakni oleh VBA ya, dimana dengan tools tersebut kita bisa melakukan analisis source code dari makro malware yang ada pada dokumen Word seperti itu. Untuk instalasinya cukup mudah. Di sini kita cukup melakukan instalasi sudo atau menggunakan pip ya. Yang pastinya kita harus melakukan instalasi pip terlebih dahulu pada Python. Di mana pada Python 3 kita bisa melakukan instalasi sudo apt install Python 3 pip. Nah, kemudian setelah kita melakukan install, eh, kita coba dulu sudo apt install Python 3 pip. Nah, dimana setelah kita melakukan instalasi pada Python 3 pip tersebut, kita bisa melakukan instalasi tools oleh toolsnya ya. Dimana oleh tools itu diinstal menggunakan pip. Nah, untuk instalasinya cukup mudah. Kita bisa pakai pip 3 install oleh tools. Tetapi di sini karena saya sudah menginstal oleh tools, jadi di sini sudah requirement already satisfied. Jadi artinya saya berarti sudah melakukan instalasi oleh tools tersebut. Oke, untuk penggunaannya cukup mudah. Di sini saya sudah sedia file yang berisi makro malware, yaitu sebuah file dari CTF Santa kemarin. Di sini saya pakai untuk pembuatan video ini. Nah, dimana untuk oleh tools tersebut kita bisa menggunakan oleh VBA ya, oleh VBA. Oleh VBA ini didapatkan setelah kita melakukan instalasi oleh tools tadi. Nah, oke, langsung saja kita pakai oleh VBA. Untuk optionnya kita bisa lihat terlebih dahulu. Nah, di sini terdapat banyak option, di mana di sini ada contoh penggunaannya oleh VBA, option, kemudian file name dan file name kedua. Nah, di mana di sini ada positional argument, di mana ada file names, ini berarti file to analyst. Nah, jadi file apa yang akan kita analisa ini adalah file name tersebut. Kemudian di sini ada optional argumentnya, di mana min hi itu atau dash dash help itu untuk menampilkan option dari menu help. Kemudian di sini ada dash r itu find files recursively in subdirectories. Kemudian ada dash z di sini ya untuk zip password. Ada dash pass, dash path untuk password dan dash app, zip fname dan lainnya. Nah, namun di sini mungkin ada beberapa option yang mungkin sering digunakan ataupun mungkin uh, sangat bermanfaat ya, dimana di sini kita bisa menggunakan option min a analysis, kemudian uh, dash dash decode untuk melakukan display all the obfuscate string with their decode content. Misalkan ada konten yang berisi base 64, di sini kita bisa langsung menggunakan melakukan decode. Kemudian di sini ada deop F di sini untuk melakukan deobfuscate VBA expressionnya. Kemudian di sini ada dash dash show picode di sini untuk melakukan menampilkan show disassembly picode-nya. Kemudian di sini ada dash dash no picode dan lainnya. Oke. Nah, di sini ada dash D untuk output modenya, ada dash D di sini untuk detail mode, di sini untuk menampilkan seluruh hasilnya, seluruh full resultnya. Oke, langsung saja. Kita di sini hanya menggunakan default usage tanpa menggunakan option tambahan ya, dimana outputnya juga cukup lengkap. Nah, oke, kita coba langsung. Pada file Christmas giveaway dokumen ini terdapat file makro malware di dalamnya. Nah, kita melakukan analisa menggunakan oleh VBA. Oleh VBA, kemudian tadi optionnya tadi untuk penggunaannya tadi optionnya itu optional saja. Kemudian ada file name, file name-nya tadi Christmas, kemudian outputnya
file name output. Nah, namun apabila kita tidak ingin melakukan penyimpanan ke dalam output file, kita cukup menggunakan option seperti ini. Oke, kita coba. Nah, di sini terdapat output di mana ada uh, 3 tabel ya, di mana ada type, keyword, dan juga description. Ada 3 kolom. Nah, di sini terdapat auto exec, yaitu keywordnya auto open, descriptionnya terdapat run when the word document is opened. Kemudian di sini ada suspicious, yaitu yang mungkin membahayakan. Ya, di sini ada yang membahayakan, di mana ada environ, kemudian ada open, ada write, ada output, ada print, ada kill, dan lainnya. Nah, di sini juga terdapat cell, ada VB normal, dan wscript.cell, ada create. Nah, ada yang lainnya. Oke. Di sini jadi apabila suatu file dokumen tersebut terdapat makro yang membahayakan, nah maka kita bisa melakukan analisa menggunakan OLE tools ini, yaitu OLE VBA. Nah, seperti yang dapat dilihat di sini, kita dapat mengetahui suspicious makro malware dari file tersebut. Nah, di sini ada beberapa suspicious. Nah, untuk descriptionnya di sini cukup jelas, di mana di sini seperti contohnya di sini ada cell, di sini maybe mungkin dia may run an executable file or a system. Jadi mungkin ini bisa saja menjalankan executable file atau melakukan perintah sistem ya, seperti itu maksudnya. Kemudian di sini ada output, mungkin di sini jadi dimaksud may write to a file, di sini mungkin dimaksudkan untuk menuliskan ke suatu file. Nah, di sini juga ada user agent, kemudian ada CHR. CHR ini may attempt to obfuscate specific string, kemudian di sini ada system. Nah, may run an executable file or a system, kemudian di sini ada base 64 string dan lainnya. Nah, pada di atas output yang sebelumnya di sini terdapat seperti script atau code ya, yang mana di sini untuk variable atau stringnya di sini agak acak. Mungkin ini yang disebut dengan obfuscate ya. Nah, stringnya ini obfuscate ya. Jadi nah, di sini variabelnya ini obfuscate. Nah, tetapi untuk value-nya di sini cukup jelas, di mana di sini ada CHR, ada lainnya di sini. Nah, di sini ada open x pbar file dir, di sini ada perintahnya, ada echo of, kemudian ada ping, ada perintah yang lainnya. Nah, kita bisa melakukan analisa script atau code dari makro yang ada terdapat pada file Word atau file dokumen lainnya. File Office ya, di mana file Office tersebut. Nah, di sini juga terdapat lengkap ya. Di sini kita bisa melakukan analisa source code yang ada pada file tersebut, yang ada pada makronya. Jadi apabila kita menemukan sebuah file yang terindikasi virus, mungkin kita bisa melakukan analisanya terlebih dahulu menggunakan virus total ataupun tools lainnya. Nah, kita bisa melanjutkan analisanya menggunakan OLE tools ini, dimana ini untuk mendapatkan hasil printout yang lebih jelasnya lagi, dimana kita bisa melihat source code dari file tersebut. Nah, di sini juga ada sub auto open, di sini ada sub dan lainnya. Nah, di sini banyak ya, lengkap semua di sini. Di sini ada ya variable user, ada environ, username, dan lainnya. Oke. Untuk tools OLE tools ini sangat bermanfaat bagi kita semua untuk melakukan analisis ataupun hal-hal lainnya. Tapi di sini lebih sering digunakan untuk analisis makro yang terdapat pada dokumen Office. Oke. Apalagi ini sering digunakannya untuk biasa untuk mungkin capture the flag, CTF ya, seperti itu, dan mungkin yang lainnya, mungkin forensic analysis dan lainnya, atau melakukan malware analysis ya, seperti itu. Oke, untuk video kali ini cukup sampai di sini saja. Apabila ada salah kata atau salah khilaf, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.